Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Olive, kita baru lihat tadi ya, klip tadi ya. Menyedihkan apa yang terjadi di Palestina itu ya. Ngebayangin kalau misalnya saudara-saudara kita ngalamin itu, gimana kalau kejadian di kita gitu kan. Dan itu banyak kan dari korban-korban konflik itu anak-anak, perempuan, dan segala macam. Warga sipil lah pasti. Ya, warga sipil. Nah, tapi ada loh yang masih peduli terhadap para korban atau dampak dari konflik itu. Salah satunya adalah penyanyi terkenal di kita, juga penulis lagu, pencipta lagu gitu. Seorang perempuan lagi, wanita. Itu dia, the power of woman. Nah, tapi kira-kira bahkan sudah datang ke Palestina langsung loh untuk memberikan bantuan. Iya, melihat langsung ke sana. Biar kita bisa bagi cerita, kita panggil aja langsung bintang tamu kita malam hari ini ya. Kita panggil Melly Goeslaw. Teh Melly, saya ketemu lagi, ngeliat Teh Melly sekarang lagi, senang Teh Melly sudah hadir di talk show malam hari ini. Teh Melly, terima kasih. Tapi ada yang baru, dibilang baru juga penampilan Teh Melly. Sudah berapa lama Teh Melly berhijab dengan penampilan? Masuk tahun keempat. Tahun keempat ya, alhamdulillah. Nah, tapi saya mau tadi yang baru saya buka tadi dengan klip dan saya bincang-bincang sama Olive tadi di depan soal Palestina tadi. Nah, bisa cerita nggak Teh Melly, apa sih yang membuat Teh Melly waktu itu bisa datang ke sana atau ingin ke sana, itu seperti apa awalnya? Jadi saya itu udah jadi bagian dari aktivis donasi. Jadi mencari donasi untuk Palestina itu udah 5 tahun. Udah 5 tahun dan baru tahun kelima alhamdulillah dapat kesempatan pergi ke sana. Ya mungkin nggak gampang juga ya, karena mereka juga mesti cek siapa aku gitu semuanya segala macem. Terus ya udah alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini masih tiap weekend, hampir tiap weekend, nggak setiap weekend, hampir tiap weekend kita masih galang donasi. Jadi kita jemput bola ke daerah-daerah, ke sekolah-sekolah, kemanapun, ke masjid taklim, kemanapun dengan berbagai organisasi. Kebanyakan sih sama sahabat Palestina memanggil, sama ACT, sama DT Peduli juga. Jadi keliling Indonesia juga nih? Keliling Indonesia, banget dari Sabang sampai Merauke. Nah, Teteh apa yang bisa membulatkan tekad, memberanikan diri? Akhirnya kita tahu lah di sana kan konflik di sana, nggak khawatir atau takut atau bagaimana Teh cerita itu? Karena kalau aku mikirnya, kalau misalnya memang aku udah ditakdirkan harus celaka ya dimanapun celaka gitu. Kalau misalnya ditakdirkan selamat ya mau berdiri di tengah medan perang juga pasti selamat. Jadi hakul yakin aja, itu sih yang dipegang. Dan suami juga support, anak-anak juga support. Apa kekhawatiran dari suami, anak, keluarga? Mungkin lebih ke Mas Anto ya, yang khawatir. Mas Anto browsing kayak kemarin kan waktu Desember itu kita mau masuk Lebanon. Mas Anto udah bilang dari awal kayaknya nggak bisa dia masuk Lebanon, masa bisa sih gitu? Bisa kok, udah confirm segala macam. Ternyata nggak bisa. Detik-detik terakhir tuh paginya kita mau ke sana, malamnya baru dikabarin dari KBRI sana bahwa sana zona merah, kita nggak bisa masuk. Tapi kan kalau udah tekad tuh ini ya pengen gitu. Tetap tadinya mau ngotot masuk, tapi dari pihak KBRI kalaupun masuk kita nggak jamin keamanan, jadi akhirnya kita nggak masuk. Mudah-mudahan sih tahun ini bisa ke sana ya. Teh, di sana kan kita tahu ya di pemberitaan luas bahwa di sana tuh banyak sekali, apalagi belum lama kemarin ada yang paramedik kena peluru Israel tertembak. Nah, yang Teteh lihat langsung di sana yang bisa dibagi, bagaimana Teteh lihat anak-anak, perempuan di sana yang Teteh bisa bagi, gimana kondisi keadaan mereka sebenarnya sih? Yang saya sampai itu kan di pengungsian yang di Kilis. Dari Kilis benderanya kelihatan sih, yang ke Suriah itu yang tempat perangnya udah kelihatan. Nah, mereka itu melarikan diri dari Palestina melalui laut bersama ibu ya. Kalau bapak semua di sana maju ke medan perang, kalau laki-laki. Jadi bersama ibu, kakaknya, adiknya kalau ada. Itu yang kita nggak habis pikir, rata-rata dari 100% mungkin 70 sampai 80% itu yang selamat malah anak-anak kecil, balita yang kalau kita pikir pakai akal sehat nggak mungkin lah ya gitu. Bisa selamat di laut gitu. Yang dewasanya rata-rata tenggelam. Jadi mereka menyaksikan secara langsung gitu bagaimana
ini dengan maut ya, orang tuanya, adiknya, kakaknya. Jadi bantuan-bantuan dari seluruh negara yang terkumpul yang bagi mereka itu sebenarnya bukan masalah bantuan uangnya dan lain sebagainya, tapi yang paling penting adalah mereka tahu bahwa di dunia sana tuh masih banyak gitu yang sayang sama mereka, itu jauh lebih penting buat trauma mereka. Keadaan mereka di pengungsi itu bagaimana teh? Di pengungsi pakai tenda atau di rumah-rumah, di pondok atau seperti apa tuh? Ada satu wilayah yang pakai tenda, itu dibuat oleh Hayat Yolu yang ada di Turki. Terus ada wilayah yang ruko-ruko yang udah rusak gitu ya, yang udah nggak ada pintunya, yang udah nggak ada jendelanya, itu mereka boleh pakai. Mereka boleh pakai, tapi ya kemarin tuh saya kesana kalau nggak salah -3 sampai 5 itu mereka nggak ada pintu, nggak ada jendela. Terus ada yang dewasanya rata-rata terganggu ya jiwanya. Jadi kalaupun disuruh ngurus anak atau adik atau itu ya udah nggak sanggup gitu ya, terganggu itu ya. Iya, terganggu ya. Gitu. Anak-anaknya bagaimana tadi situ? Jadi anak-anak kecil yang lebih survive. Nah, anak kecil yang lebih survive. Terus saya kan sempat pengen adopsi, ada satu yang lucu, 1-2. Cuman mereka memang di sana dipertahankan berkumpul terus dengan sesama Palestina, dan dari pemerintah Turki juga akan merealisasikan apapun yang mereka mau. Misalnya ada yang mau jadi dokter, atau jadi apa, itu mereka sekolahin sampai semaunya anak-anak itu dengan biaya-biaya dan donasi dari semua negara. Kemudian apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh mereka tadi? Kalau kata tadi itu support terutama tadi ya. Tapi melihat keadaan itu mereka mungkin tadi secara material ya, materialnya itu apa ya? Banyak, kalau secara material nggak akan ada habisnya mungkin ya, karena kan perangnya terus gitu. Jadi datang dan pergi juga, ada yang mungkin di penampungan itu terus nggak lama kemudian juga meninggal, tapi ada juga yang datang baru, begitu terus sampai nggak tahu ya sampai kapan gitu. Jadi makanya kita nggak pernah berhenti mencari donasi dari berbagai organisasi yang ada di Indonesia, semuanya bagus, terus dikelola oleh Turki untuk kemudian masuk ke mereka, ada ambulans segala macam. Nah, berarti yang bantuan yang dikumpulkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina nggak cuman makanan dan pakaian dan juga dana aja ya berarti teh ya, berarti kayak alat-alat medis dan segala macam juga. Iya, bahkan kita lagi rencana mau bikin rumah sakit di sana. Jadi tenaga medis dari kita juga yang banyak banget yang ingin terjun langsung, bukan kasih materinya tapi pengen kasih tenaga, jadi bisa kan di sana gitu. Itu rencana kapan teh? Mudah-mudahan sih kalau semuanya udah terkumpul bisa segera terrealisasi. Dan Temeli akan datang ke sana lagi, ada rencana? Harusnya rencananya Desember ini. Insya Allah. Kita doain aja lancar semuanya. Baik, Temeli masih ada lagi nanti yang ingin kita tanya-tanya, dan nanti ada yang juga spesial lagi yang datang kita pada malam hari ini. Nanti setelah yang satu ini. Wahai pujangga cinta, biar memelang indah telah dari kalbuku, jujurlah pada hatimu. Dengan cinta berbeda aku dan engkau, biar menjadi bait dalam puisi cinta terindah. Ini di mana pertama kali Temeli sama Mas Anto kenalan atau ketemu? Ingat. Temeli ngelirik. Ingat nggak nih? Mas Anto inget nggak nih? Jangan sampai salah Mas Anto. Tempat yang salah bisa dipecah. Ini agak berbahaya ya. Challenge dari Oli ini bahaya. Hati-hati. Aduh, maaf loh. Hati-hati. Oke, udah siap? Oke. 1, 2. Nah, pemirsa, masih dengan bintang tamu saya, dengan Melly Guslo, dan di sebelahnya sudah didampingi oleh suami tercinta Mas Anto Hud. Selamat malam Mas Anto. Terima kasih, baik Mas Anto sudah hadir di sini menemani Temeli di sini. Mas Anto tadi sempat cerita Temeli bahwa Mas Anto salah satu dari pihak keluarga yang khawatir juga kepergian Temeli tadi ke Palestina untuk kasih bantuan. Waktu itu gimana tuh bisa akhirnya memberikan restu Temeli untuk pergi ke Palestina? Waktu itu gimana tuh ceritanya? Jadi rencananya
memang pergi ke Palestina udah beberapa bulan yang sebelumnya, jadi mungkin udah 6 bulan ya. Tapi Mas Santo nggak ikut kan? Nggak ikut, jadi waktu itu memang keadaannya kan kondusif, memang masih tenang. Hari makin dekat, nggak tahu makin panas kan. Saya jadi makin panik sebetulnya. Tapi seperti yang Meli bilang, ya, betul bahwa kalau mau ada apa-apa, nggak usah di situ, kita berdiri di sini aja juga bisa terjadi apa-apa. Jadi ya udahlah, itu yang saya pegang. Meskipun hati saya separuh khawatir, tapi ya anak-anak juga kelihatannya tenang, 2 anak saya tenang, dan ya udahlah, kita ikhlas, kita pasrah. Yang terpenting ini semua yang terbaik buat ini membahagiakan Meli, ya kalau dia bahagia ya oke. Oke. Nah Mas Santo, itu ini nggak keep kontak terus nggak nih? Udah nyampe belum nih? Udah mendarat belum terus gitu? Oh iya. Terus sampai ke pesawatnya udah saya trace, udah sampai, nanti begitu sampai di Istanbul, terus dia kabarin lagi, terus untung ada video call sekarang, jadi lebih enak ya. Pokoknya kamu jangan lowbat, jangan gitu ya, gitu ya. Nah, Mas Santo, tapi dengan Teh Meli aktif tadi udah 5 tahun seperti itu, kan ini kan ingin lebih luas lagi bantuannya. Kemudian tadi ada rencana berangkat lagi. Nah ini gimana Mas Santo sebagai suami mau berangkat lagi Desember ini, akan mendampingi atau biar Teh Meli aja? Rencana itu udah ada, tapi saya nggak tahu apakah saya berangkat apa enggak, karena semua keputusannya ada di SPM kan, ada di Sahabat Palestina itu. Jadi kalau memang ikut ya ikut, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya tentu doa saya juga menyertai istri saya sendiri. Tangan dong, doa itu yang penting. Oke. Tapi ngomong-ngomong Mas Santo masih, dan Teh Meli tadi, Teh Meli masih aktif buat lagu. Mas Santo apa sekarang aktif kegiatannya gimana Mas Santo? Ya saya masih, kami kan memang pekerjaannya membuat lagu untuk soundtrack dan lain sebagainya. Tapi di samping itu saya juga duduk di Dewan Kesenian Jakarta. Saya ketua komite musik kebetulan. Mas Santo ngomong soal musik dan lagu, apakah terinspirasi dengan sharingnya Teh Meli kepergiannya ke Palestina kemarin, ingin membuat lagu dengan apa yang Teh Meli lihat di sana? Nggak tahu, biasanya Meli yang bikin lagu, gitu? yang tulis lagu kan semua Meli, yang kompos semua lah. Iya. Tetapi sampai sekarang sih kita belum pernah ya buat untuk itu ya khusus gitu. Pokoknya intinya kalau diperlukan pasti bikin. Tapi kalau misalnya nggak harus bikin, nanti takutnya malah dipikir orang kita memakai penderitaan orang gitu kan ya. Suka salah tangkap. Salah tangkap. Ya ampun. Ada rencana ke depan bikin lagu berdua lagi, kolaborasi? Untuk ini, untuk ya, kaitannya dengan itu, untuk lagi ya kemarin kita sedang buat satu film Indonesia yang alhamdulillah dari kemarin kita minta sama Allah pengen dapat film kolosal, alhamdulillah dapat ini. Oh iya, film kolosal. Kalau kita ingat ya, Teh Meli ini selalu kalau bikin lagu-lagu soundtrack selalu hits, booming gitu ya lagu-lagu. Teh itu kira-kira kenapa Teh? Teh dengan selalu apa ya, ibaratnya itu ramuannya apa itu ya? Kalau buat film mungkin baca skrip ya. Semua orang yang bekerja untuk film tersebut harus baca skenario. Nah saya tuh kalau baca memang berulang-ulang sih. Kadang sampai terlalu masuk ke tokoh yang ada di filmnya. Mungkin itu yang bikin ketika membuat lagunya nempel banget gitu sama cerita. Jadi ikut menjiwai sosok peran-peran yang ada di situ. Iya. Wah, luar biasa Teh Meli. Jadi itu dibalik suksesnya bikin lagu soundtrack itu, jadi nggak sebatas baca aja, oh ceritanya begini alurnya, tapi ikut di dalamnya ya Teh. Coba menjadi bagian dari peran itu ya. Teh, ada ini nggak rencana tadi bikin film kan tadi kolosal itu? Itu rencana kapan? Tahun ini? Tahun depan? Oh kalau yang kolosal soundtrack, kalau kita mau bikin film series sih sebenarnya di salah satu aplikasi gitu ya. Tahun ini insya Allah. Tahun ini lagi buat. Oke. Itu digarap berdua dengan Mas Santo? Bertiga sama temen. Oh bertiga teman. Satu director. Oke. Kemudian Teh Meli ini karena sudah ada Mas Santo, ada Teh Meli, ini tidak lepas dari hubungannya yang romantis, jauh dari gosip. Nah itu ada ramuannya juga nggak tuh? Gimana kan biasanya kalau artis biasanya tuh suka ada aja diomongin, gimana tuh untuk mungkin bisa jadi contoh lah para artis-artis muda. Nggak tahu juga sih kenapa. Ya yang pasti kalau
permasalahan semua rumah tangga Punya pasti ada permasalahan. Cuman ya kita minta aja sama yang di atas semua apa yang menjadi aib kita ya ditutup. Gitu. Teh Meli dan Mas Santo, jadi kita di talk show ini mempunyai kebiasaan, kebudayaan. Jadi tidak hanya talk show saja, tapi para bintang tamu saya, mau pejabat, mau artis, mau ustadz, harus menerima tantangan saya di talk show ini. Iya, Oke ya, boleh ya? Kalau Olive sudah masuk, saya ini banyak nggak tahu tantangannya apa, tapi Olive yang tahu. Olive hadir kembali untuk memberikan tantangan untuk Teh Meli dan juga Mas Santo. Aku kasih ini dulu. Apa nih? Ini papan, ada kertasnya, Oke. spidolnya. Nah, jadi ada 2 challenge kali ini. Kok aku yang deg-degan nih? Kenapa? Karena kan ini tadi kan Pak Bos juga udah bilang kalau Teh Meli sama Mas Santo ini udah kompak banget Iya loh. Wah, pasangan serasi. Enak serasi. Nah, kita tes nih kompaknya segimana nih mereka. Jadi harus jawab satu pertanyaan. Kalau bener atau sama jawabannya, itu berarti kompak. Kompak. Jangan kode-kodean ya. Teh Meli. Mereka dari hati ke hati, udah nyambung loh. Oh iya, bener juga. Nah, langsung ya, Olive kasih pertanyaannya yang pertama. Apa kebiasaan pertama Teh Meli saat bangun pagi? Bangun tidur ya. Oke, yang kedua. Udah, satu dulu. Oh, belum. Banyak. Oh, banyak deh. Banyak. Oke, boleh. Satu dikasih tahu. Satu dulu kita kasih tahu ya, kita buka sama-sama ya, liatin ke kamera ya. 1, 2, 3. Apa itu nih? Makan, lihat HP. Teh Meli bangun-bangun langsung makan deh. Hah? Iya suka aku nggak bisa ke kamar mandi sebelum makan. Sebelum makan. Oke. Tapi sebelumnya ini dulu. Ya, Lihat ya benar ya. Benar. Lihat jam berapa? Oh, makan dulu. Boleh. Oke, yang kedua. Apa makanan tradisional favoritnya Mas Anto? Oh. Jadi khas Indonesia kali kira-kira gitu ya. Nggak ada makanan favorit sih. Udah? Ini tradisional nggak ya? Enggak ada kebiasaannya. Oke, kita sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Apa itu? Jambal. Jambal pedas. Sama ikan asin, ya boleh ya. Kompak berarti, ikan asin. Emang Oke. selalu dibikinin? Iya, dia suka ikan asin Suka banget. ya? sama ikan Oh, waduh. Ikan asin pakai Luar sayur biasa. asem, enak banget. Langsung. Hebat. Selanjutnya, Cocok. wah ini agak sedikit memori nih. Di mana pertama kali Teh Meli sama Mas Anto kenalan atau ketemu? Ingat. Teh Meli ngelirik. Ingat nggak nih? Jangan sampai salah Mas Santo. Tempatnya salah. Bisa dipecah. Ini agak berbahaya ya. Challenge dari Olive ini bahaya. Hati-hati. Aduh, maaf loh. Hati-hati. Oke, udah siap? Oke. 1, 2, 3. Band Katon latihan, studio asisten latihan di situ kan ya? Oke, benar. Berapa tahun yang lalu? 96 ya? Enggak dong, 95. Eh, Kawinnya 95. Iya, Masa 94 berarti 94-an. 94 akhir. 94 ya? akhir. Ya ampun. Mas Santo dulu apa? Bukan Teh Meli, ada rasa-rasa saat itu? Dulu dia basisnya band Katon, aku Oke. backing vokal. Oke. Itu sudah ada tumbuh Pandangan pertama? Pandangan Oh, dia pertama. dulu dong. Pasti. Mas Anto duluan yang Oh, itu ya ternyata ya. Oke, selanjutnya hal apa yang membuat kalian saling tertarik satu sama lain? Nah, Apanya tuh pasti ya? Karena apa? ini jawabannya sih pasti boleh berbeda ya. Iya. Kita cuma mau ngorek aja kalau yang ini. Udah, siap. Oke. Oke, 1, 2, 3. Orangnya asik. Asik. Cinta dia yang tak bersyarat. Kayaknya itu yang bikin Teh Meli luluh ya. Lanjut lagi. Nah, lagu apa yang paling sering didengerin di mobil? Apa ya? Atau ngikutin perkembangan terus mereka?
Gak pernah denger lagu. Tulisnya tetap lagu potret. Atau mungkin lagu yang sama-sama suka kali ya? Gitu kali. Sekarang ini. Sekarang ini ya? Ya, Ya selama yang, ini ya. yang biasanya paling biasanya sering banget. iya. Oke, dah. Teh? Udah? Dah. Oke, 1, 2, 3. Klasik ya. Apa? Akhirnya. Ini menunjukkan selalu bersama-sama di mobil berdua terus. Seleranya sama. Dan hasilnya adalah mereka kompak dan harmonis. Tepuk tangan buat Temeli Santo. Ya Santo, satu lagi terima kasih sudah hadir Temeli. Kita punya Iya, kebiasaan aduh, lagi makasih juga kita lo udah diundang selfie ke sini. bersama-sama. 3, 2. Dan hari